وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نويت تعلما وتعليم وتشكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والنصر بكتاب الله والسنة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بالهدى والهدى والصبي سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah ngebahas tentang para nabi dan rasul, perbedaan nabi dan rasul dan jumlah-jumlahnya para nabi dan rasul. Lanjut kita kepada pembahasan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita mengenal malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Maliki mengatakan bahwasanya wal malakul ladzi bila abin wa ala aqila syurbin wala nauma lahu. Apa maksudnya? Bahwasanya masuk dalam bait ini Syekh Marzuki, maksud daripada Syekh Marzuki dalam bait ini mengatakan bahwasanya kita sebagai seorang mukallaf wajib bagi kita tuh meyakini malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malaikat ini bukan yang terlahir dari seorang ayah ataupun ibu. Tidak memiliki ayah ataupun ibu. Bukan dari jenis laki-laki ataupun perempuan, apalagi khunsa, dan tidak makan maupun minum. Dan kita sebagai seorang mukallaf harus meyakini itu. Bagaimana kalau misalkan kita menemukan ada orang yang mengatakan, wah malaikat ini berjenis kelamin laki-laki, maka orang tersebut disebut sebagai mubtadi. Apa itu mubtadi? Yaitu pembuat bid'ah. Maka dari itu kita meyakini bahwa malaikat bukan dari seorang laki-laki. Adapun ada yang mengatakan dari seorang perempuan, maka itu adalah bentuk kekufuran, maka kafir hukumnya. Apalagi menyebutnya sebagai khunsa, berjenis kelamin khunsa. Teman-teman tahu khunsa itu apa? Khunsa itu dia mempunyai apa? Berkelamin ganda, laki-laki dan perempuan. Dan itu lebih rendah daripada yang disebutkan sebelumnya. Maka kita wajib sebagai mukallaf dalam akidah kita meyakini bahwa saya malaikat itu bukan daripada golongan laki-laki ataupun perempuan. Maka dalam bait ini menjelaskan malaikat itu diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perantara bapak atau ibu dan tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan ataupun unsa sekalipun. Dan kita juga perlu harus lalu mengetahui secara ijmal saja, tidak perlu mengetahui secara hakiki bahwa saya bagaimana bentukan malaikat seperti itu, apakah malaikat seperti halnya manusia ataupun tidak, tapi dijelaskan dalam kitab banyak di syarah-syarahnya dijelaskan. Kalau misalkan di kitab Jala'ul Afham itu dijelaskan secara singkat dan jelas. Ada di kitab Nurul Ghalam di syarahnya yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan secara terperinci. Cuma kita mengetahui dan belajar secara ijmal saja bahwasanya para malaikat itu adalah jisim-jisim cahaya. Apa yang dimaksud dengan jisim-jisim? Jisim itu adalah sesuatu yang terbentuk dari beberapa bagian. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Di dalam kitab Jalal Wafam juga disebutkan bahwasanya malaikat itu seperti apa? Huwa ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Yang mana kita bisa menyebutkan secara simpel, yang mana malaikat itu diciptakan dari cahaya yang lembut dengan memiliki ruh.
yang mampu menjelma dengan bentuk jelmaan-jelmaan yang berbeda-beda dan yang indah. Seperti yang udah kita ketahui dari cerita-cerita di kajian kita sebelumnya, ketika ada malaikat yang mendatangi Nabi Lut alaihissalam gitu kan, menjelma sebagai seorang laki-laki yang tampan. Itu termasuk salah satu contoh bagaimana para malaikat mampu menjelma sebagai manusia dan tahu menjelma sebagai apapun. Seperti di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, malaikat menjelma seperti seorang musafir pada dalam hadis tersebut dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan itu juga contoh bahwasanya malaikat mampu uh, menjelma sebagai apapun dan apapun dan berbeda-beda. Yang pasti itu punya tujuan dan keadaan yang dituju. Seperti halnya malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki yang mana datangnya kedua malaikat tersebut adalah bentuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Nah, jadi ada tujuannya. Bukan semerta-merta secara kebetulan aja gitu. Tapi ada arti yang dimaksud. Begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya kita sebagai mukallaf wajib meyakini bahwasanya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari perantara bapak ataupun ibu dan bukan berjenis kelamin laki-laki, perempuan ataupun khunsa. Maka orang-orang yang menyebutkan para malaikat itu sebagai laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa, nauzubillah, maka itu adalah tindak kekufuran. Maka bisa dikatakan mereka itu dihukumi kafir. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam akidah kita wajib kita meyakini malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berjenis kelamin apapun itu. Dan bentuk malaikat bukan seperti halnya manusia, bukan seperti halnya eh, Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah liat. Tapi malaikat itu diciptakan dari cahaya yang lembut, yang memiliki roh dan mampu menjelma sebagai apapun. Oke, lanjut. Tafsilu asrin minhum Jibril, Mikailun, Israilun. Oke, sebelum masuk ke sini, teman-teman perlu kita ketahui, wajib bagi kita mengetahui dan meyakini bahwasanya malaikat itu ada banyak. Cuma yang wajib kita ketahui dan ketahui ada 10. Nah, yang mana 10 malaikat ini secara rinci bisa diketahui nama-nama mereka. Nah, yang mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-mutarrif. Yang pertama di dalam beta fil asminun Jibrilun. Siapa malaikat al-mutasarrifun itu? Yaitu ada 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. 4 malaikat ini dimaksudkan dalam pembagian malaikat al-mutasarrifun. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Bagaimana yang sudah dikisahkan sebelum-sebelumnya daripada kisah 25 nabi, bahkan ada kisahkan juga di kisahnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan yang paling fenomenal tuh ada di hadis Arba'in juga di kedua, itu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah menjelma sebagai seorang musafir. Itu ya, ya. Dan malaikat Jibril itu akan mendatangi dan turun ke bumi dan menghadiri orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Semoga kita dalam termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan berwudu. Amin amin ya robbal alamin. Itu malaikat Jibril. Tapi di riwayat ada pendapat sebagian para ulama dikatakan juga bahwasanya yang dimaksud bahwasanya malaikat Jibril tidak turun lagi ke bumi adalah malaikat Jibril tidak lagi ditugaskan untuk
turun ke bumi dalam keadaan menyampaikan wahyu seperti itu ya. Itu yang pertama, malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini adalah seorang pemimpin daripada para malaikat yang lain. Yang kedua adalah malaikat Mikail, adalah malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan. Maksud di sini malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan, menurunkan rezeki untuk pada kita semua. Termasuk salah satunya tuh dalam kandungan janin seseorang wanita yang sedang yang mengandung itu diturunkan jadi kelamin laki-laki dan perempuan itu ada termasuk tugas daripada malaikat Mikail. Dan yang ketiga adalah malaikat Israfil. Yang mana malaikat Israfil ada yang ditugaskan di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, di antara malaikat-malaikatnya yang lain, mereka sedang menjalani tugas-tugasnya. Sedangkan malaikat Israfil ini belum menjalani tugas-tugasnya, termasuk tugas utama yaitu apa? Meniup sangkakala. Jadi sedang menunggu momen-momen di hari akhir, termasuk bagian daripada tugas malaikat Israfil, termasuk daripada tugas utama daripada malaikat Israfil yaitu apa? Meniup sangkakala yang jadi penanda datangnya hari kiamat. Maka ketika dalam riwayat disebutkan malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala itu 2 kali, dan trompet ini dalam suatu riwayat lubangnya itu ada begitu banyak lubang, dan lubangnya itu termasuk jumlahnya itu seperti halnya makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Wah, kita bisa bayangkan ya berapa jumlah makhluk seluruhan di alam semesta ini, dan lubangnya itu termasuk jumlah daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan ditiup trompet tersebut sebanyak 2 kali. Dan trompet pertama, ketika ditiup trompet pertama, maka seluruh makhluk hidup akan meninggal, akan terpisah ruhnya daripada jasadnya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa malaikat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ketika tiupan pertama dia tidak dicabut, tidak mati. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya para malaikat nanti di yaumil akhir semuanya itu bakal mati. Kapan matinya itu diomelin ketika trompet pertama dibunyikan. Nah, adapun yang tidak mati ada 4. Nah, yang termasuk ini, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Dalam satu riwayat seperti itu. Dan trompet kedua baru. Ketika trompet pertama itu ditiupkan, maka seluruh alam semesta makhluk hidup yang ada di alam semesta ini dimatikan, meninggal, dicabut ruhnya dari jasadnya. Dan yang kedua, trompet kedua ditiupkan ketika apa? Ketika mereka akan dibangkitkan kembali. Oke, teman-teman perlu ketahui, tugas malaikat Israfil itu meniup sangkakala, itu berjumlah 2 kali. Yang pertama untuk mematikan, yang kedua itu untuk membangkitkan. Seperti malaikat Israel ini termasuk malaikat yang seram, seram dalam bentuknya. Dan malaikat Israel ini datang untuk mencabut rahmat ada dalam akhir hayatnya. Dia mengatakan kepada malaikat Israel bahwasanya ah, ketika dicabut rohnya Nabi Muhammad dari jasad itu begitu sakit sekali gitu kan. Tapi Nabi Muhammad SAW meminta kepada malaikat Israel, kalau nanti umatku ketika dicabut ruhnya tolong dicabut dengan lembut gitu kan. Nah, ini sekelas Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di seluruh alam semesta, ketika dicabut merasakan begitu sakitnya gitu. Apalagi kita. Tapi Nabi Muhammad tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia malah meminta kepada malaikat Israel nih, ya malaikat Israel turunkan segala rasa sakit itu kepada aku. Setelah ini jangan kamu turunkan segala rasa sakit itu kepada umatku. Sangat sungguh luar biasa ya. Masya Allah. Nah, dan malaikat Israel ini salah satunya tugas utama itu mencabut
seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Hmm. Itu pembagian yang pertama daripada malaikat al-mutasarrifun. Pembagian kedua adalah malaikat al-fatinun. Nah, yaitu apa? Malaikat mungkar dan nakir yang ditugaskan untuk menanyai manusia dan jin, yaitu dari golongan makhluk yang telah menerima dakwah Islam, baik mumin, munafik, ataupun kafir. Maksudnya gimana? Malaikat mungkar dan nakir ditugaskan untuk menanyainya ketika di alam kubur. Nanti ketika seorang anak Adam meninggal, diantarkannya oleh keluarga, sanak saudaranya ke alam kubur. Ketika ditinggalkan semuanya, ketika alam kubur ketika sudah di dalam kubur dan dikuburkan, ketika keluarga sudah membacakan doa-doa, yasinan dan yang lain sebagainya, keluarganya pergi, dan ketika keluarganya pergi sudah pada selesai pembacaan doanya dan di kuburan tidak ada siapa-siapa daripada keluarga dan sanak saudaranya, maka malaikat mungkar nakir ini datang menghampiri anak Adam, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita. Bukan hanya kita, tapi semuanya makhluk daripada manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun itu mukmin, munafik ataupun kafir. Cuma di sini ada perbedaan yang perlu kita ketahui, bahwasanya malaikat mungkar nakir ini akan menjelma sebagai orang yang ramah sekali ketika mendatangi seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang mempunyai amal yang soleh. Berbeda ketika malaikat mungkar dan nakir ini mendatangi orang-orang yang munafik ataupun kafir. Mereka berwajah seram. Bahkan kalau melihatnya saja itu membuat seorang tuh kaget dan takut sekali gitu. Teman-teman pasti pernah merasakan kaget ataupun takut dalam satu waktu sekaligus, itu badan kita mungkin nge-freeze ya. Saking kita mau bergerak sekalipun itu sangat berat sekali. Saking takut itu menyelimuti seluruh tubuh kita. Dan mereka karena akhirnya akan mendatangi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dan telah dikuburkannya Sayyidina Umar bin Khattab, datanglah malaikat munkar dan nakir. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada para ulama, kekasih-kekasih Allah, apalagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi. Ketika datangnya malaikat munkar dan nakir, sebelum ditanya tadi Umar bin Khattab udah nanya duluan, bilang kepada malaikat munkar dan nakir, ya munkar ya nakir, sesungguhnya aku begitu kaget ketika kalian mendatangiku gitu kan. Kalian begitu seram, aku begitu takut. Kenapa kalian mendatangiku seperti itu gitu kan? Dan aku memerintahkan kalian, dan aku meminta kalian untuk ketika ada kalian datang kepada seorang mukmin yang taat dan yang soleh, maka ubahlah diri kalian, datangi orang-orang yang ini kalian tanyain, termasuk daripada kaum mukminin, itu dalam bentuk yang ramah, senyum gitu kan, agar mereka tidak takut. Bedakan itu dengan kaum-kaum yang munafik ataupun kafir. Itu selinit kisah daripada diriwayatkan di kitab Syarah Nuzul yang Anda baca. Nah, jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta kepada mereka muka nakir agar apa? Agar tidak menjelma sebagai sosok yang begitu seram, agar kita tidak takut, tidak grogi ketika ditanya perihal pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Seperti man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa siapa panutanmu? Apa kitabmu? Siapa teman-temanmu? Apa dasarmu? Dan dalam riwayat kitab Nurul Zolam, Syarah Nurul Zolam dikatakan bahwasanya malaikat munkar dan nakir itu bertanya dengan bahasa manusia, bil lugatihi. Wallahu alam itu bahasa seperti entah mungkin bahasa Indonesia ataupun apapun itu, tapi bahasa yang kita mengerti akan dijawab oleh apa? Oleh iman kita. Iman kita yang akan menjawab pertanyaan tersebut.
seandainya kalau misalkan ditanya man buka, kita tuh iman kita yang bakal menjawab Allah Subhanahu wa taala. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Itu daripada malaikat Al-Fatinun, yaitu mungkar dan nakir. Ditugaskan untuk menyayangi manusia dan jin dari golongan yang menerima dakwah. Yang menerima dakwah, catat di sini ya, kita garis bawahi. Terus ada dong yang orang-orang diberi keistimewaan, tidak dipertanyakan, tidak diberi pertanyaan yang begitu rumit, tidak diuji oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu termasuk daripada golongan seperti apa sih? Kayak seperti halnya tadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, terus ada para syuhada, orang-orang yang matinya dalam keadaan syahid. Maka di malaikat mungkar dan nakir itu memberi keistimewaan kepada orang-orang tersebut. Itu termasuk daripada pembagian kedua, itu malaikat al-fatinun, yaitu munkar dan nakir. Dan munkar dan nakir ini termasuk daripada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita kenal, yang wajib kita yakini. Pada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, munkar dan nakir. Dan masuk kepada pembagian ketiga, yaitu adalah malaikat al-hafizun, malaikat yang menjaga, malaikat penjaga. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu al-hafizun, menjaga hamba dari bahaya, dan al-hafizun menjaga apa? Menjaga apa yang keluar dari diri hamba, seperti ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada dua ya, yang menjaga hamba dari mara bahaya, dan menjaga seorang hamba dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang pertama seperti apa? Menjaga hamba dari para mara bahaya. Seperti halnya mara bahaya kecelakaan, atau mara bahaya ketika sedang kita tidur. Mungkin ada binatang-binatang yang berbahaya, bentuknya kecil atau mau besar, itu Allah jaga dengan mengutus malaikat al-hafizun ini, malaikat yang menjaga hambanya dari para mara bahaya. Maka ketika ada riwayat juga, ada baca di kitab Syarah Nurul Ghalam karangan dari Syekh Al-Albani, dikatakan bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah pada saat itu, ya Rasulullah, gitu kan, "Eh, ada berapa malaikat yang menjaga seorang hamba di dalam diri mereka?" Ada 10. Ada di antara depan, belakang, samping, di atas ubun-ubun kita, pokoknya berjumlah 10 ya. Sebentar, semuanya. Tes, tes. Suaranya masuk nggak? PPT nggak masuk ya? Sebentar. Ada Kak, ada Kak. PPT-nya ada? Ada Kak. Oke, oke. Cuma di layarnya kayak mungkin hilang. Lanjut ya. Setelah pembagian kedua masuk kepada malaikat al-hafizun tadi ya. Yang kedua apa? Ada malaikat raqib atid. Nah, malaikat raqib atid ini yang menjaga seorang hamba dari apa yang dari dalamnya, seperti ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ada yang mencatat amal buruk dan ada yang mencatat amal baik. Dan malaikat yang mencatat amal baik ini disebut dengan al-amir, yang dipercaya, yang dapat dipercaya. Jadi malaikat yang mencatat amal baik dalam diri hamba itu benar-benar menjaga kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat yang mencatat amal buruk melihat seorang hamba sedang melakukan perbuatan maksiat atau ucapan yang menyakiti, itu malaikat yang mencatat amal baik bilang kepada malaikat pencatat amal buruk, jangan dicatat dulu. Seandainya kelak nanti seorang hamba ini mau bertobat, maka aku akan catat kebaikan baginya gitu. Jadi jangan catat dulu kalau misalkan hamba tersebut berbuat keburukan. Siapa tahu sedetik ataupun 1 menit kemudian dia bakal bertobat, mengucapkan istighfar dan menyesali perbuatannya. Itu yang dilakukan oleh para malaikat yang mencatat amal baik, yang menjaga kita daripada segala keburukan.
Ketika setelah dalam riwayat itu setelah 6 jam terlewati seorang hamba tersebut tidak bertobat atas perlakuannya yang salah, maka barulah dicatat amal keburukannya. Dan yang terakhir, itu yang ketiga ya, malaikat al-hafizun, untuk bagi menjadi dua. Dan yang terakhir, yang keempat adalah malaikat al-khazinun. Malaikat al-khazinun itu ada dua, yaitu adalah malaikat Malik dan Ridwan. Nah, ini yang masyhur di teman-teman semua. Malaikat Malik, yang pertama adalah malaikat Malik yang ditugaskan menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Dan malaikat Malik ini yang pernah dijumpai oleh Nabi Idris alaihissalam. Wah, perawakannya itu serem sekali ya. Sampai Nabi Idris pun kaget dan takut, tidak berani gitu kan untuk berlama-lama ketika melihat neraka. Seorang nabi yang pertama kali, seorang makhluk hidup yang pertama kali menyaksikan surga dan neraka. Jadi ketika Nabi Idris alaihissalam itu melihat malaikat Malik, seorang nabi takut melihat malaikat Malik. Dan malaikat Malik ini mempunyai bawahan yang bernama malaikat Zabaniyah, disebut dengan malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah ini dia memiliki pasukan yang jumlahnya itu tidak diketahui oleh kita, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan perlu kita ketahui juga, neraka itu ada tingkatannya juga. Kalau ada 7 tingkatan yang disebutkan, yang Anda baca di kitab Aqidatul Am di syarah-syarahnya, ada 7 tingkatan. Yang pertama, neraka jahanam. Nah, neraka jahanam ini yang nanti kelak akan dimasuki oleh kita yang mungkin sebagai penyucian sebelum kita memasuki surga. Dosa-dosa kita dilebur di neraka jahanam. Dan neraka jahanam yang akan kelak ketika dosa seorang umat manusia, seorang mukmin itu sudah dilebur, sudah suci, maka neraka jahanam ini bakal sepi. Itu yang pertama ya. Ada neraka yang di bawahnya itu udah tidur. Sebentar. Ya, yang pertama jahanam, yang kedua Lazo. Neraka Lazo ini yang bakal dimasuki oleh kaum-kaum Yahudi. Dan ada neraka Al-Hutama, yang nanti neraka ini akan dimasuki oleh orang Nasrani. Dan neraka Sa'ir. Dan neraka ini akan dimasuki oleh kaum-kaum Yahudi yang menyembah berhala bentuk anak sapi yang masih berumur 1 bulan. Dan yang kelima itu adalah Al-Safir. Keempat adalah Jahim. Dan yang terakhir adalah neraka Al-Hawiyah, neraka yang paling bawah itu. Itu daripada malaikat Malik ya. Dan pintu-pintu neraka yang ada 7. Neraka yang ada 7, bukan gitu. Maaf. Lanjut kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang ditugaskan menjaga pintu surga. Nah, ini yang paling masyhur juga. Malaikat Ridwan tuh berbeda dengan malaikat Malik. Malaikat Ridwan tuh mempunyai bentuk yang sangat luar biasa, yang enak dipandang, bercahaya, Masya Allah. Dan malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Yang perlu kita ketahui, pintu surga dan surga itu ada 7 ya. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im, Jannatul Aden, Wadarussalam, Wadarul Jalan. Ada 7 totalnya. Itu yang perlu kita yakini daripada 10 malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya bukan terbatas pada 10 malaikat, itu udah banyak sekali. Cuma yang wajib kita keyakini, yang wajib kita ketahui dan kita kenal, itu ada 10 beserta dengan tugas-tugasnya. Maka kalau dulu saya waktu kecil tuh ada nazomannya, ada dibikin bentukan lagu yang mudah anak-anak kecil nikmati dan hafal. Dengan tersebut, kita sudah menanamkan akidah Islam kepada anak-anak kita atau adik kita semua.
dan terutama kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Kita pembahasan singkat karena pembahasannya sudah banyak juga, dan karena mungkin ada urusan juga sebentar lagi. Mungkin cukup pembahasan pada kali ini aja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan dibuka aja mic-nya atau gimana. Oh iya, sebentar. Untuk neraka dan surga ya. Karena baca langsung dari referensinya dulu, takut ada yang lupa. Ya, itu masuk daripada malaikat al-khazinun tadi bertanya kembali lagi pada malaikat al-khazinun yang mana ada dua malaikat, yaitu malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu ada malaikat Malik yang menjaga pintu surga, dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik ini mempunyai bawahan yang bernama malaikat Zabaniyah, yang mana malaikat Zabaniyah mempunyai pasukan yang jumlahnya itu banyak, sama kita tidak ketahui, hanya Allah yang tahu. Yang kita ketahui juga ada tingkatan dari neraka, ada 7 tingkatan daripada neraka. Nah, yang paling tertinggi daripada neraka dari 7 itu adalah neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini diperuntukkan buat orang-orang mukmin. Dan yang kedua adalah neraka Lazo, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi. Itu yang neraka Lazo ya, di bawah daripada neraka Jahanam. Dan yang ketiga itu ada neraka Al-Fatama, yang diperuntukkan untuk siapa? Bagi orang-orang Nasrani. Nah, dan yang keempat adalah neraka Sa'ir, yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi yang menyembah anak sapi yang berusia masih 1 bulan. Di bawahnya lagi ada neraka Sakor. Neraka Sakor ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang Majusi. Mereka-mereka yang menyembah api, orang Majusi tersebut ya. Maka mereka akan dimasukkan kepada neraka Sakor. Dan yang keenam itu adalah neraka Jahim. Untuk siapa? Bagi mereka penyembah berhala. Dan yang paling bawah lagi, yang paling dalam neraka, itu adalah neraka Jahim. Adalah neraka yang paling bawah itu neraka Hawiyah. Tadi neraka Jahim itu diperuntukkan buat kaum-kaum munafik. Apaan? Jadi neraka yang keenam tadi neraka Jahim itu diperuntukkan buat orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang ketujuh yang paling bawah itu adalah neraka Hawiyah. Itu diperuntukkan buat kaum-kaum munafik dan kaum-kaum yang sangat besar kekufurannya. Seperti siapa? Kaum-kaum munafik yang besar kekufurannya tersebut, seperti Fir'aun, Qarun, yang neraka yang paling bawah di neraka adalah Jahannam, yang kedua adalah Lazo, yang ketiga ada Al-Qatama, yang keempat ada Sa'ir, yang kelima adalah Sakor, yang keenam adalah Jahim, dan yang terakhir yang paling bawah adalah Hawiyah. Dan neraka yang kelak bakal sepi tempat itu adalah neraka Jahannam. Karena apa? Diperuntukkan oleh orang mukmin. Untuk apa? Untuk melebur dosa-dosa kita di dunia kita melakukan dosa.
Jadi kelak semua kaum mukminin itu bakal masuk surga. Cuman kita bakal masuk neraka dulu untuk apa? Untuk disucikan segala dosa-dosa kita. Itu ya, itu neraka. Sedangkan selanjutnya adalah malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Yang mana surga di sini ada 7 diriwayatkan. Dan kita menurut Golam ya. Ada 7. Jadi yang paling yang ada 7 itu saling berdampingan. Paling tengah dan paling utama adalah surga Firdaus. Surga yang memiliki surga yang atap semua surga yang paling tinggi daripada surga-surga yang lainnya, yaitu ada surga Firdaus. Kemudian ada apa? Surga Khuld. Yang kedua surga Khuld. Kemudian ada surga Naim. Yang ketiga surga Naim. Yang keempat ada surga Aden. Yang kelima ada surga Darussalam. Yang keenam ada surga Darujjalal. Darujjalal. Jannah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada juga Jannatul Ma'wa. Tadi ketinggalan. Jannatul Abad. Semua totalnya ada 7 daripada surga-surganya. Dan yang paling utama di antara surga-surganya itu adalah surga Firdaus. Itu ya. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Oke. Aman ya? Langsung aja kita tutup ya. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana dulu dan kami sekalian, cukup sekian untuk kajian di pertemuan kali ini. Insya Allah kita bakal berlanjut kepada pertemuan ketiga yang bakal kita bahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.